kita kedatangan tamu luar biasa. Ini salah satu abang saya juga ini sebenarnya ini. Ya, beliau adalah Bang Wahyu. BW, sehat BW? Alhamdulillah, bi khair wa afiat wassalamah. Ya, Dago. beliau ini, oh ya, ngomong-ngomong Bang BW, kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya sekarang gue kerja aja, sama kedua gue usaha kecil-kecilan. Jadi ini kerja seperti ini ya? Iya, kita itu kerjanya bagian di lapangan. Jadi ya kita harus tahu nih memegang wilayah kota Tangerang khususnya. Maksudnya Bang BW ini kan kerja katanya LSM ya? Iya, LSM. Itu LSM ini menaungi seperti orang-orang seperti apa? LSM itu lembaga swadaya masyarakat. Dia itu sama dengan seperti kerja lembaga sosial yang menaungi beberapa komunitas populasi kunci terutama seperti WPS, wanita pekerja seks, TZ, transgender, LSE, laki seks laki, lesbi dan lain-lainnya, dan pengguna suntik narkoba penasun. Itu yang tadi saya tes darah itu gunanya buat apa, Pak? Itu gunanya untuk mengetahui status tentang kesehatan HIV dan AIDS. Nah, cek seperti ini dilakukan oleh setiap komunitas yang memiliki seks beresiko, terutama ya gitu. Dan bukan seks beresiko juga, dan pengguna suntik narkoba itu yang jarumnya gonta-ganti bersamaan itu bisa kena virus HIV itu. Enggak Bang BW, kan jarang sekali ya, maksudnya apalagi orang-orang yang berlatar belakang agamis religius itu mau terjun ke dunia orang-orang seperti ini. Itu kok Bang BW bisa mau terjun ke dunia ini? Apa yang menyebabkan itu? Karena saya berpatokan pada komitmen pada guru saya. Saya pernah mendengar guru saya bertita bahwa sesungguhnya manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat untuk bagi orang lainnya. Dan saya berpatokan kepada Al-Quran, Al-Baqarah ayat 25 juz ke-1 surat kedua, yang kurang lebih yang seperti wabasyiril ladzina amanu wa aminus sholihati annahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi yang gue pahami sedikit konteksnya itulah wahai Nabi Muhammad, beri kepada orang-orang yang berbuat baik, beramal soleh dan beriman kepada Allah, sesungguhnya di sana adalah surga. Dan di sini gue bukan cari benar, bukan cari salah, tapi di sini kita cari titik baik. Nah, baik untuk apa? Untuk semuanya gitu. Karena kan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak terlihat secara kasat mata tapi ada banyak. Nah, mereka itu adalah orang-orang yang butuh sosok-sosok figur yang dimana yang bisa membawa mereka kepada tempat yang lebih baik. Cuman tidak ada pemaksaan, tidak ada stigma, diskriminasi. Mereka itu kepingin diakui. Cuman caranya bagaimana? Inilah caranya gue seperti ini, masuk ke ranah mereka, mempelajari ranah mereka. Oh, inilah konteksnya. Baru sedikit-sedikit kita ajarkan. Yang paling sulit itu mereka tidak mengerti tentang konteks fikih, yaitu mandi junub. Nah, di sini memperkenalkan sedikit mandi junub karena mereka pekerjanya rata-rata open BO. Rata-rata mereka pekerja seks. Itu sih gue, makanya gue di sini memberanikan diri dengan ikut saran guru-guru saya, dan saya sampai saat ini masih di sini gitu. Jadi gini loh, Bang. Tapi Abang setuju kan orang-orang seperti itu yang tadi Abang bilang BPS, LSM, dan TK itu dan yang lainnya lah, secara konteks agama salah kan? Untuk secara konteks agama salah, sangat salah. Saya membaca Al-Quran dengan guru saya, hadis. Saya mempelajari dengan beberapa tokoh agama lainnya seperti pendeta, pastor di Bible maupun di Fritaka. Banyak konteks yang melarang gitu. Cuman di sini kan kita lihat dulu apa larangannya itu. Nah, kita menggali sedikit larangan itu dan mempelajari apa yang kita arahkan supaya mereka tidak memiliki perilaku yang seperti itu. Karena susah ya. Tidak mudah seperti membalikan balik tangan gitu, telapak tangan. Jadi kita butuh step by step, kita butuh pendekatan secara khusus. Karena kan yang kita di sini adalah secara psikologi gitu. Yang terutama yang kita harus gebrak adalah pembukaan tentang psikologi psikis. Walaupun saya tidak memahami tentang psikologi, tapi saya banyak belajar dari teman-teman saya, terutama guru saya juga gitu. Iya, jadi kan orang-orang yang kayak seperti yang tadi saya sebutkan itu
itu kan asing Bang, di kalangan masyarakat tuh asing. Betul. Dan gimana ya? Ya nggak sewajarnya lah Bang. Mereka, Abang nih mau nih terjun ke orang-orang seperti itu. saya pernah bertemu dengan beberapa teman-teman gitu. Mereka pun berkata, siapa sih yang ingin seperti ini? Seandainya saja di sana bertemu Tuhan dan boleh memilih, mereka ingin menjadi orang pada umumnya. Mereka ingin seperti orang-orang normal pada umumnya, bisa ibadah, bisa sholat. Tapi kan Tuhan sudah mengatur semuanya gitu. Dan mereka menjalankan sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu. Mereka sih yang gue hebat salut pada mereka adalah orang-orang yang tidak pernah mengurusi urusan orang lain. Mereka hanya fokus pada dirinya, bagaimana mereka bisa berlaku baik dan bisa diterima di kalangan pada masyarakat pada umumnya, itu sih. Tapi mereka selalu dapat stigma negatif gitu. Makanya gue pesan sih pada teman-teman yang memiliki konteks pemahaman agama yang baik, yang sudah memiliki gelar seperti ustadz, teman-teman ini butuh namanya dukungan penuh gitu secara kagam. Dukungan itu seperti apa Bang? Dukungan seperti dikasih tempat wadah untuk mereka konsultasi, untuk mereka mencurahkan rasa ada problem dan bisa dikasihkan solusi. Jadi jangan hanya menstigma mereka adalah tidak baik tapi mereka tidak dikasih solusi. Itu tidak tepat. Karena zaman sekarang bagi gue harusnya kita yang paham itu mendekati mereka, bukan mereka yang harus datang ke kita. Itu konteks itu salah. Emang dulu itu bisa, tapi itu saat ini tidak bisa menurut saya gitu dulu. Jadi tugas Gitu. Abang ini di LSM ini apa aja sih Bang? Tugas-tugasnya? LSM itu ada namanya penjangkau. Penjangkau itu memberikan edukasi, informasi tentang seputar kesehatan, tentang HIV dan AIDS gitu. Nanti ketika itu teman-teman diajak untuk cek PCT. PCT itu voluntary controlling testing, yaitu diambil darah sedikit yang tadi Agung lakukan. Nanti habis ambil darah, Agung konsultasi, konselor dengan dokter. Habis itu menunggu hasil selama 30 menit. Habis itu ketemu dokter lagi, konselor untuk menerima hasil. Seperti itu. Jadi hasilnya bisa non-reaktif, reaktif. Sesuai dengan perilaku kehidupan kita masing-masing gitu sih. Itu. Iya. Berarti yang tadi saya diambil darah itu sebenarnya buat tes kesehatan. Kesehatan ini bukan untuk komunitas saja, untuk orang yang contohnya ibu hamil. Itu programnya ada karena apa? Ditakutkan ketika ibu hamil itu seorang suami tidak bisa menahan hasratnya, takutnya jajan di luar. Nah, itu program itu ada pun di ibu hamil. Itu. Nah, terus Bang, apa namanya? Terus Bang, ini Bang yang mau gua tanyain Bang, maaf ya Bang. Iya. Ini kan lu terjun seperti ini Bang ya. Iya. Ini sih prasangka buruk gua aja lah. Iya. Banyak dong omongan-omongan yang nggak jelas gitu. Cara menyikapinya gimana? Dulu gue baperan. Dulu sangat baperan, gue sensitif karena gue merasa gue tidak seperti itu, tapi stigma jelek. Tapi kan gue pun punya orang-orang di mana gue butuh konsultasi. Di situ penguat-penguat gue, terutama adalah pendukung-pendukung. Nah, bagaimana menyikapinya? Gue adalah menyikapi fokus dengan niat kita awal. Apa yang diajarkan guru kita, pernah saya mondok di salah satu pondok. Ya, fokus konsisten dengan apa yang kita inginkan gitu. Setiap apa yang kita jalankan pasti ada resikonya. Resiko itu ada dua, ada baik dan buruk. Setiap baik dan buruknya pasti ada hasilnya ya, yang penting kita menikmati apa yang kita kerjakan. Itu sih gue. Jadi Bang, gimana Bang menurut tuh Bang pesan-pesan moralnya Bang lah buat mereka yang nggak paham tentang pekerjaan dulu? Saya pernah baca kitab yaitu karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam manaqibnya berpesan bahwa jangan pernah kau stigma bahwa orang Islam itu di akhir ayat itu Islam, dan jangan pernah kau katakan orang kafir itu di akhir kafir. Belum tentu, bisa saja Islam di akhir kafir, kafir di akhir Islam. Jadi jangan pernah stigma terhadap orang belum kita mengenal. Karena dalam kisah cerita klasik terkenal seorang pelacur yang memberikan minum terhadap anjing, bahwa pelacur itu masuk surga. Itu adalah rahmat dari Tuhan. Kita nggak tahu rahmat itu bagaimana bentuknya. Tapi kan orang-orang yang selama ini merasa benar dirinya, merasa paling hebat, dia tidak tahu. Makanya kita di sini bukan cari benar, bukan cari salah, tapi cari titik baik buat semuanya. Supaya apa? Supaya kita mengerti konsep hidup sebenarnya, gitu. Bahwa kita adalah orang-orang satu penciptaan, satu Tuhan, gitu. Terima kasih ya sebelumnya. Sama-sama. Tanya-tanya ada mau
hadir juga. Iya. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa buat memberikan edukasi buat orang-orang yang merasa terpinggirkan ya Bang ya. Iya, betul banget. Jangan lupa Bang, suruh subscribe. Iya, jangan lupa untuk channelnya Agung. Tolong didukung teman-teman, karena Agung ini adalah seorang tokoh yang luar biasa, calon lawyer terbaik. Amin.